Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT. Jumpa lagi kita di channel tercinta kita, melihat dunia dalam perspektif Islam. Kali ini kita akan mengangkat sebuah berita di portal islam.id, sebuah tulisan dari Reynaldi Aminuddin dengan judul Propaganda Jahat di Balik Film Horor. Jadi ini menyoroti film horor yang sedang viral di Indonesia yang akan diputar di bioskop-bioskop di Indonesia. Saya bacakan tulisan dari Bang Reynaldi Aminuddin ini. Saya paling benci film horor Indonesia. Kenapa? Kalau bukan tema melecehkan agama Islam, pasti merendahkan wanita. Saya sudah nonton film horor yang dibintangi Ratu Horor Susana. Tapi kualitas filmnya jauh berbeda dengan film horor saat ini. Kenapa saya bilang film horor sekarang melecehkan agama Islam? Karena mereka membuat hal paling penting, yaitu tiang agama seperti sholat. Seolah-olah hal paling menakutkan dan horor. Maraknya film horor berbau agama, terutama sholat ini, memang sudah jadi propaganda kaum tertentu. Tujuannya memang untuk merusak Islam dengan cara melemahkan iman generasi muda atau penerus umat Islam dari tiangnya, yaitu dari mendirikan sholat. Yang masih belajar sholat itu banyak. Yang baru memulai sholat itu juga banyak. Yang masih belajar agama itu banyak. Kadar keimanan itu beda-beda sesuai ilmu dan privilege masing-masing. Kasihan yang masih belajar, mau rajin sholat malah ditakut-takuti. Sama saja film seperti ini menghalangi ibadah orang lain. Contoh film Makmum. Banyak yang bilang habis nonton itu film mereka takut sholat malam atau tahajud ya. Sholatnya jadi nggak khusyuk. Kalau ada setan jadi makmum mereka di belakangnya. Yang terbaru akan segera tayang, judulnya Kiblat. Judul filmnya Kiblat. Ini sudah pelecehan agama. Kiblat itu identik dengan Ka'bah. Ka'bah itu acuan arah sholat umat Islam. Herannya kok bisa lolos sensor film. Orang zaman sekarang urusan agama mereka anggap sepele. Jika kita bicara soal agama, mereka mengolok-olok dengan kalimat mabuk agamalah, intoleran, fanatik buta, pemegang kunci surga, dan lain-lain. Bijaklah memilih tontonan. Mungkin saja ini langkah taktis biar umat ditakuti dan akhirnya menjauh dari agama. Lindungi anak-anak kita dari hal yang bisa merusak akidah. Lawan setiap framing jahat yang mengarah pada simbol dan ajaran Islam. Mari kita boykot. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah Islam tidak anti dengan yang namanya seni. Selama seni itu berangkat atau didasari dari kesadaran untuk membangkitkan kesadaran umat Islam, tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Isi kontennya juga mendidik, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seni itu bisa jadi bagian daripada dakwah, ya, karena dakwah itu tidak sebatas kita ceramah di atas mimbar. Kita juga bisa dengan cara menulis, kita juga bisa bikin konten, bisa bikin film atau lagu-lagu Islami. Intinya sinias-sinias Muslim bisa memproduksi beberapa film yang didasari semangat, menumbuhkan semangat religi, ya, khususnya di kalangan muda umat Islam yang ada di Indonesia yang jumlahnya mayoritas ini. Nah, sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, seni tidak saja bisa menjadi media untuk dakwah, ya, tapi juga bisa menjadi media untuk menggapai pahala yang lebih besar dari Allah SWT. Jadi dalam Islam itu ada amalan-amalan yang bisa menjadi amalan sedekah jariah, amalan dengan pahala jariah, juga bisa menjadi dosa-dosa jariah. Ya, jadi apapun yang kita buat itu ada risikonya. Kalau kita membuat konten yang
baik, mengajak kepada kebaikan, maka itu akan berdampak baik kepada orang lain. Dan orang lain yang mengikuti konten kita, ya, apa itu bentuknya nasihat-nasihat atau lain sebagainya, itu kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Pun sebaliknya, kalau kita membuat sebuah konten-konten yang bernilai buruk, ya, yang justru menjauhkan generasi muda Islam daripada agamanya, maka itu akan berdampak buruk kepada perkembangan dan masa depan anak-anak, khususnya generasi muda Islam. Dan itu bisa menjadi dosa jariah, dosa yang tidak ada putus-putusnya. Ya, selama kita mengajarkan keburukan dan keburukan itu diamalkan oleh orang lain, maka keburukan itu juga akan kita rasakan walaupun kita sudah mati, sudah masuk ke dalam kubur. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya, tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Demikian disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi berhati-hatilah di dalam kita membuat apapun bentuknya, termasuk di dalamnya adalah film-film atau konten-konten yang kita anggap baik, ternyata justru mengajarkan keburukan. Itu bisa berdampak kepada sesuatu yang jauh lebih besar bahayanya, khususnya bagi generasi muda Islam. Point of view yang kedua, sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, salat itu komunikasi, bagian daripada komunikasi kita dengan Allah SWT. Salatu mirajul mu'minin. Jadi salat itu tempat kita berdialog, tempat kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Dan ini adalah satu-satunya perintah di dalam Islam yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi salat ini memiliki keagungan yang tertinggi di dalam Islam dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Ar-Ra'du ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Lalu di dalam hadis riwayat Abu Daud, wahai Bilal, berdirilah, lantunkan azan dan istirahatkanlah kita dengan sholat. Lalu yang selanjutnya di dalam hadis riwayat An-Nasai, hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sholat dijadikan untukku sebagai penenang hati. Memang kita kalau sholat itu ada saja gangguan dari setan, ya, gangguan ini macam-macam, tapi tidak berbentuk seperti yang digambarkan di dalam film-film horor yang ada yang beredar di Indonesia saat ini atau sebelum-sebelumnya. Itu nggak ada itu menggambarkan kalau kita lagi sholat itu tiba-tiba ada makmum setan yang mengganggu kita di belakang. Itu nggak ada. Ya, mau digali di kitab manapun tuh nggak ada. Jadi setan itu menggoda sebatas-batas bisikan-bisikan aja, waswisu fi sudurina. Misalnya kita ingat barang di mana tadi kita taruhnya di mana, ya, kita juga lupa jumlah rakaat kita, kehilangan khusyuk kita. Nah, itu bentuknya seperti itu. Jadi tidak seperti yang digambarkan di film-film tadi. Nah, ini penting bagi kita agar kita jangan salah paham di dalam memaknai yang namanya sholat. Bagaimana bisa kita berhadapan dengan Allah SWT, tapi digambarkan yang namanya sholat itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang horor, sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar kita bahwasanya kalau kita sholat itu pasti nanti ada setan berbentuk berwujud seperti manusia dengan bentuk yang buruk, bentuk yang menakutkan, yang menakut-nakut kita di dalam sholat. Itu nggak ada ceritanya, ya, karena kita sedang berhadapan dengan Allah SWT dan Allah tidak akan membiarkan itu, ya, terjadi yang mereka tuh menampakkan seperti itu. Tinggal kitanya kadar keimanan kita sebesar apa, setinggi apa, itu yang menentukan keyakinan kita akan penjagaan dari Allah SWT. Lalu point of view yang ketiga, nah, kedudukan jin, ya, dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Nah, kedudukan jin itu di bawah manusia, karena sebaik-baik penciptaan itu adalah manusia. Jadi kedudukan manusia itu di atas
kedudukan daripada jin yang Allah ciptakan sebagai makhluk Allah yang lain. Nah, kalau kita membaca bukunya Syekh Abdul Salam Bali, hafizahullah, tentang dunia ruqyah, yaitu menjadi salah satu buku rujukan, buku terbaik, buku bestseller yang dirujukan di Timur Tengah tentang dunia ruqyah, itu mengatakan bahwa di salah satu halamannya mengatakan bahwa yang namanya jin itu takut kepada manusia. Ya, jin itu takut kepada manusia, bukan sebaliknya. Nah, tapi kalau kita takut dengan jin, ya, misalnya kita mau buang air kecil di sebuah tempat misalnya, ya, itu jin itu yang melihat kita tuh kabur. Tapi ketika kita mendekati tempat itu terus kita mengatakan numpang atau numpang yang bah, nah itu mereka akan balik lagi, ya, karena mereka mengira kita ini takut sama mereka. Jadi bertambahlah rasa takut kita kepada mereka yang seharusnya mereka itu takut kepada kita melebihi yang lainnya. Yang terakhir, sahabat Didian Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat sinias-sinias yang ada di Indonesia, ya, kita himbau janganlah membuat framing, ya, seolah-olah agama Islam ini menjadi agama yang bisa diperalat, ya, termasuk di dalamnya adalah ritual-ritual ibadah yang tadinya begitu agung tapi menjadi sesuatu yang horor, sesuatu yang menakutkan, ya, sesuatu yang justru umat yang harusnya tadi menjadi rajin sholat justru menjauh daripada sholat karena framing tadi. Jadi jangan semata-mata kita melihat cuan, melihat keuntungan, ya, mencari sensasi dengan harapan banyak penonton, tapi di sisi lain justru ada nilai-nilai yang kita tabrak. Nah, makanya penting bagi sinias-sinias ini melibatkan orang yang ahlinya. Misalnya dalam hal ini melibatkan Majelis Ulama Indonesia di dalam membuat film-film yang bergenre mungkin menyeramkan tapi bisa dibawa ke dunia dakwah, ya, dibawa ke tarik pada Islam agar orang yang tadinya tidak mau bertobat jadi bertobat, yang tadinya penakut jadi pemberani, orang yang tadinya jauh kepada Allah menjadi dekat pada Allah, yang tadinya ahli maksiat menjadi orang yang ahli tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi jangan semata-mata mengejar keuntungan semata, tapi ada nilai edukasi di dalamnya sehingga kita bisa memberikan pencerahan kepada umat, khususnya generasi muda Islam. Banyak film-film yang sudah diproduksi oleh beberapa sinias-sinias muslim misalnya, atau yang lainnya, ya, yang bisa kita jadikan contoh, ya. Ada Ketika Cinta Bertasbih, ada Ayat Cinta, ya, macam-macam itu banyak. Dan itu ternyata menuai kesuksesan, tidak hanya keuntungan tapi juga kesuksesan dan penilaian yang baik dari masyarakat, sambutan yang baik dari masyarakat. Jadi jangan semata-mata mikir sekali lagi tentang masalah keuntungan, tapi kita harus melihat dampak ke depannya terhadap sikap mental kita, khususnya generasi muda Islam yang menonton tayangan tersebut. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pandangan dan pencerahan dan memberikan pendidikan yang baik kepada umat, dan semoga kita bisa memberikan suguhan-suguhan, tayangan-tayangan yang benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Demikian sahabat Didian Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.